Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Nubrianti dengan NIM G023025 dari kelompok A3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi anatomi pada blok 2.1. Nah, yang pertama ada organa genitalia maskulina atau OGM. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi, ereksi adalah fase mengeras atau tegaknya penis yang merupakan peristiwa vaskular atau vasodilatasi oleh sistem saraf otonom atau parasimpatis. Sedangkan ejakulasi adalah fase pelepasan semen yang kuat dari uretra keluar, dikontrol dengan dua fase, yaitu emisi dan ekspulsi. Emisi ini dipicu oleh rangsangan simpatis, yaitu melalui kontraksi atau polos ductus dan glandula aksesoria, itu prostat, bulbo-uretra, dan vesicula seminalis. Sedangkan ekspulsi itu dipicu oleh kontrol voluntar pada muskulus sphincter uretra eksterna. Nah, ini ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Jadi, pertama dari stimulus dari seksual trigger di hipotalamus itu menyebabkan dopamin dan neuron epinefrin naik dan kontrol kardiovaskular dan respirasi naik. Selanjutnya itu ada aktivasi sistem parasimpatik. Nah, selanjutnya impuls darah lewat parasimpatik ke segmen sakral 2-4 ke anterior penis. Selanjutnya anterior penis vasodilatasi dengan bantuan nitric oxide. Nah, selanjutnya itu ke arteri cavernosa corpora cavernosa yang dipenuhi darah. Selanjutnya terjadi ereksi. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme ejakulasi. Jadi yang pertama, drainase vena tertahan agar tidak terjadi arus balik yang menghambat ereksi. Selanjutnya, tubuh akan mengirim sinyal pelepasan ketika ereksi sudah maksimal. Proses berikutnya yaitu fase ereksi berhenti dengan inhibisi dari segmen lumbar 1-3, masuk ke fase ejakulasi dengan bantuan saraf simpatis. Selanjutnya, emisi transmisi substansi ke ductus ejaculatorius. Selanjutnya itu ada ekspulsi substansi dikeluarkan lewat OUE dengan kontrol motorik. Nah, tahap yang terakhir ejakulasi selesai, kontrol kardiovaskular dan respirasi kembali normal. Nah, ini kelenjar-kelenjar yang berpengaruh, yaitu ada glandula prostata, ada vesicula seminalis, dan ada glandula bulbo-uretralis. Nah, yang pertama vesicula seminalis. Fungsinya untuk menghasilkan sekret saat ejakulasi. Sekret mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Selanjutnya ada dinding vesicula seminalis kontraksi saat ejakulasi. Itu akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius yang menyebabkan sperma keluar dari uretra. Yang terakhir itu vesicula seminalis ini mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Selanjutnya ada glandula prostata, yaitu fungsinya untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostata bersifat alkalis sehingga menetralkan siasana asam di dalam vagina. Selanjutnya ada glandula bulbo-uretralis, itu fungsinya untuk menghasilkan sekret fase ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, selanjutnya ada organa genitalia feminina atau OGM. Oke, saya akan menjelaskan tentang mekanisme fertilisasi. Jadi, fertilisasi ini dimulai ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Proses ini biasanya terjadi di saluran tuba falopi wanita. Pertama,
sel sperma harus melewati rintangan mukus di leher rahim yang bertujuan untuk menyaring dan melindungi tubuh dari bakteri dan benda asing. Setelah itu, sel sperma bergerak menuju tuba Fallopi melalui pergerakan berenangnya. Nah, ketika sel sperma mencapai tuba Fallopi dan bertemu dengan sel telur yang telah matang, yang biasanya dilepaskan oleh ovarium pada masa ovulasi, proses fertilisasi dimulai. Hanya satu sperma yang dapat berhasil menembus lapisan luar sel telur yang disebut dengan zona pellucida. Setelah berhasil menembus, sel sperma melepaskan enzim yang memungkinkan masuk ke dalam membran sel telur. Proses ini disebut penetrasi. Setelah penetrasi, nukleus dari sel sperma bergabung dengan nukleus sel telur akan membentuk zigot yang merupakan sel baru dengan kromosom lengkap dari kedua orang tua. Zigot kemudian mulai membelah secara berkelanjutan dalam proses yang disebut pembelahan mitosis. Embrio yang terbentuk akan terus berkembang saat bergerak melalui tuba Fallopi menuju rahim. Nah, ketika mencapai rahim, embrio akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Disinilah embrio akan berkembang lebih lanjut menjadi janin. Proses implantasi biasanya terjadi sekitar 6-10 hari setelah pembuahan. Setelah berhasil diimplantasikan, janin akan terus berkembang dalam rahim hingga lahir menjadi bayi. Nah, dalam usaha untuk menjadi anak, penting bagi pasangan untuk memahami dan mengikuti tahapan alami dari proses fertilisasi hingga implementasi embrio ini. Faktor-faktor seperti kesehatan reproduksi, nutrisi, dan gaya hidup dapat mempengaruhi kesuksesan proses ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem uropoetika. Nah, ini ada tractus urinarius. Di situ ada vena cava inferior, ada aorta, uterus, dan ada uretra juga. Nah, yang pertama itu jadi ada alur perjalanan urin dalam traktus urinarius seperti tadi yang saya jelaskan. Itu ada ginjal, ini ada gambar ginjal tampak posteriornya. Nah, urin diproduksi di ginjal melalui proses filtrasi darah dan membentuk urin di dalam struktur fungsional ginjal yang disebut nefron. Nefron adalah unit dasar fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Selanjutnya yang kedua ada ureter, itu ada 3 penyempitan, yaitu di ureteropelvic junction menyilang di arteri iliaca communis dan memasuki vesika urinaria. Nah, urin yang dihasilkan oleh ginjal dikumpulkan di dalam pelvis ginjal dan kemudian dialirkan melalui tabung panjang yang disebut ureter. Ureter ini menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, urin yang dikumpulkan dari kedua ureter ditampung dalam kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang dapat mengembang dan menyimpan urin. Yang selanjutnya ada uretra. Nah, uretra pada feminina itu lebih pendek dengan ukuran 4 cm, hanya dilalui urin dan membentang dari vesika urinaria hingga orificium uretra externum pada dorsal glans clitoridis. Nah, lebih rentan terkena infeksi karena ukurannya itu yang lebih pendek. Nah, sedangkan pada uretra maskulina itu lebih panjang, ukurannya sampai 18-20 cm, dilalui urin dan cairan semen, membentang dari orificium uretra internum hingga orificium uterna externum pada ujung penis. Nah, uretra ini adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar. Ketika kandung kemih penuh, sinyal saraf dikirimkan ke otak untuk memberitahu bahwa seseorang perlu buang air kecil. Ketika seseorang buang air kecil, otot-otot di sekitar uretra dan dasar kandung kemih berkontraksi untuk memungkinkan aliran urin keluar dari tubuh. Nah, pada kasus yang ada di dalam soal itu, biasanya gangguan itu dalam proses ini tuh bisa terjadi di salah satu bagian sistem urinarius, seperti uretra atau kandung kemih, yang dapat mengakibatkan keluhan kencing yang keluar itu sedikit dan memerlukan penanganan lebih lanjut dari dokter untuk diagnosis pengobatan yang tepat.
Nah, buat pengumpulan urin ini seperti yang tadi saya jelaskan, itu prosesnya mulai dari ginjal, dimana disaring melalui struktur kecil berbentuk seperti tabung yang disebut dengan nefron. Nah, di sini tuh air dan zat-zat limbah seperti urea, kreatin, dan elektrolit dipisahkan dari darah dan dibentuk menjadi urin. Selanjutnya itu tadi ada penyimpanan kandung kemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir ke ureter dengan ke kandung kemih untuk disimpan. Nah, selanjutnya ada pengosongan kandung kemih. Terus yang terakhir ada kontrol saraf. Saraf-saraf di dalam sistem saraf otonom mengatur kontraksi otot kandung kemih dan otot uretra. Saraf-saraf ini juga memberikan sinyal ke otak ketika kandung kemih terisi, memberitahu tubuh untuk membuang air kecil. Ini proses berkemih yang tadi saya sudah jelaskan ya. Seperti pertama itu ada pengumpulan urin, penyimpanan di kandung kemih, pengosongan kandung kemih, dan kontrol saraf. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.